Cerita diawali dengan seorang bayi polos yang tentunya masih orok, yang sepertinya akan dijadikan sesajen atau tumbal untuk membangkitkan gegedug atau tetua dari ajaran sesat. Ketika si ini yang bebengetannya juga si garau, atau kita sebut saja sebagai si gegedug, berpidato atas kebangkitannya, lalu ada api yang ujuk-ujuk datang menyerang menggagalkan acara pembangkitan makhluk tersebut. Setelah meledaknya tangan tersebut, samar-samar muncullah seorang pria dalam asap. Ia datang berjalan dan mengaku bahwa dia adalah penjaga kota. Kita sebut saja namanya Supri atau si iblis api. Dan inilah Fire Cloud, Evil God, Mask of Chaos. Film ini rilis tahun 2020 yang disutradari Chung Chi-heng. scene berpindah pada dua orang pemuda yang diceritakan adik kakak yang kita sebut saja namanya Asep dan Tatang. Tatang atau adiknya memiliki kepribadian petakilan dan jago gelut atau bela diri. Sedangkan kakaknya yaitu si Asep, ia sebaliknya. Tampilannya maskulin, pintar, pendiam, namun tak bisa gelut atau bela diri. Diceritakan mereka sedang menjalankan misi pembebasan lahan dari ayahnya yang masih berada di daerah kekuasaannya. Di perjalanan mereka dihadang pasukan satuan keamanan. Tidak banyak cengcong, si Tatang langsung menghajar mereka. Tak butuh waktu lama mereka ketakutan dan lari terbirit-birit. Karena gabut dan merasa lapar, Tatang pun mampir ke warung seblak Teh Siti. Tiba-tiba para pedagang di sana pada berhamburan pergi. Mereka takut dengan datangnya dua orang preman gondrong yang meminta japrem. Tapi tidak dengan si teteh imut ini. Diketahui ia bernama Xia Xiao. Ya itulah. Ia menantang duel dengan mengeluarkan ilmu pemikat besi, hingga senjata preman dan barang-barang yang ada di sekitar mereka tertarik. Bahkan lencana sekte yang dipakai Tatang pun ikut tertarik. Karena kaget dan tidak mau lencananya hancur, Tatang pun langsung mengejarnya. Dan karena Xia Xiao salah paham dengan maksud si Tatang, ia malah menyerang si Tatang. Dan kesalahpahamannya itu terbantahkan ketika Tatang malah melindunginya dari dua gondrong itu yang menyerangnya dengan besi panas. Scene berpindah pada Tatang yang diomeli ayahnya, yang ternyata dia adalah pemilik tangan api yang di awal scene tadi. Ya, dia adalah si Supri atau si iblis api. Ayahnya marah karena si Tatang dianggap bertingkah gegabah dan menyakiti masyarakat yang harusnya ia lindungi. Lalu ayahnya menerima surat yang entah apa itu isi suratnya, yang mungkin itu adalah tagihan listrik atau surat cinta, lalu memerintahkan bawahannya agar si Tatang dibawa untuk dihukum lalu bersiap pergi. Ya, si Tatang dihukum ayahnya supaya dia sadar atas apa yang dia perbuat. Lalu adegan berpindah pada seseorang yang disebut burung hantu, yang entah bagaimana ia bisa datang dengan secepat kilat. Diketahui ia ingin mengambil topeng Sura yang ada di kediaman Tatang and Family. Namun di sana ada dua orang penjaga yang sudah mengetahui bahwa dia akan mencuri topeng tersebut, dan perkelahian pun terjadi. Tak butuh waktu lama untuk burung hantu mengalahkan dua penjaga tersebut dan langsung mengambil topeng Sura. Tatang meminta si Asep kakaknya untuk melepaskannya dan mengejar burung hantu yang sedang membawa topeng Sura. Dan perkelahian pun terjadi. Dengan kekuatan yang sangat dahsyat, si burung hantu mengalahkan si Tatang dan mengeluarkan jurus pelahap jiwa dan ingin membunuhnya. Namun makhluk yang berada di dalam topeng tiba-tiba berbicara pada si Tatang untuk memakainya agar dia bisa tidak terkalahkan. Dan ya, dengan topeng tersebut Tatang bisa mengalahkan si burung hantu. Ya. Namun efek dari topeng tersebut, ia menjadi tidak terkendali sampai ia menyerang semua orang yang ada di sekitarnya. Namun untungnya ayahnya atau si iblis api pun datang dengan kekuatan yang entah itu jurus apa, ia melepaskan topeng Sura itu. Dan lagi-lagi si Atang dicarekan atau diomeli lagi oleh ayahnya. Karena si Tatang ngeyel atau tak bisa dicarek, Mbah Supri menyegel kekuatan yang si Atang miliki.
Setelah beberapa hari pingsan, Tatang pun sadar dan menepati Xiao ada di atasnya. Diketahui ayah Xiao adalah dokter yang bisa melepas segel yang mengunci jurig dari topeng sura yang bersembayam di tubuh si Tatang. Lalu ia meminta pada Xiao agar dia berhati-hati kepada si Tatang. Dan entah kunaon si Xiao ini memukul lagi kepala si Tatang hingga pingsan lagi. Setelah Tatang sadar, ayah Xiao pun marah kepada Tatang karena melihat tanda yang menempel di punggungnya. Dia memberikan pelajaran pada si Tatang dan melempar si Tatang keluar rumahnya. Lalu si Tatang dibawa oleh emak-emak ke kediamannya. Dia diajak berdansa. Tanpa si Tatang sadari, ternyata emak-emak itu sedang mengobatinya di sela-sela gerakan dansanya. Di suatu tempat, si burung hantu datang untuk membunuh bulu hitam. Namun ketiga bulu hitam ini memiliki kekuatan abadi dan mereka akan hidup kembali. Setelah Tatang pulih dari lukanya, ia menghampiri Xiao Shou. Tak lama dari itu, dua gondrong datang. Kali ini mereka datang dengan gerombolan kelompoknya dan menyandra si Teh Siti. Tatang berusaha menolongnya, namun kekuatannya masih tersegel oleh ayahnya sampai dia tak bisa berbuat apa-apa dan malah dikeroyok oleh dua gondrong dan gerombolannya. Sin berpindah kepada si Asep yang meminta pada ayahnya agar melepaskan segel di tubuh si Tatang dan kembali lagi ke rumah bersamanya. Namun Mbah Supri atau sang ayah menolak permintaannya karena ayahnya berharap Tatang merasakan di titik terendahnya sampai ia bisa menguasai dirinya sendiri dan menjadi penerus ayahnya yaitu iblis api. Dan sebenarnya ayahnya pun tahu Tatang takkan pernah mundur untuk kebenaran. Di tengah kota, seorang gadis meminta tolong karena terjadi sesuatu. Ya, kita namai saja teteh-teteh ini bernama Yani. Teteh Yani. Ia meminta tolong karena ada bangunan yang ujug-ujug runtuh dan menimpa banyak orang di sana. Tatang berusaha menyelamatkan mereka dengan kekuatan dalamnya. Namun lagi-lagi Tatang tak mampu karena kekuatannya masih tersegel. Tak lama dari itu, untungnya Xiao datang berusaha membantu. Dengan ilmu kanuraganya, ia mengangkat reruntuhan dan melemparkannya, sehingga korban di sana bisa segera diselamatkan. Beberapa hari kemudian, di tengah kota, semua orang di sana bertepuk tangan kepada si Tatang, tanda terima kasih mereka. Di kejauhan ternyata ayahnya yaitu Mbah Supri, ternyata selama ini selalu memperhatikannya dan akan menerimanya lagi secepatnya. Di tempat berbeda ternyata kakaknya yaitu si Asep malah membelot dan bersekongkol dengan si burung hantu dan merencanakan jebakan untuk ayahnya sendiri. Sin berpindah pada si iblis api yang tiba-tiba diserang oleh si jurig burung hantu yang membawa pasukan. Karena kalah jumlah dan dia disetrum dengan kekuatan listrik yang diambil dari seluruh kota, iblis api pun kalah dan tumbang. Berita kematiannya tersebar begitu cepat, tidak terkecuali Tatang anaknya. Ia duduk di depan kediamannya dan memohon untuk melihat ayahnya untuk terakhir kalinya. Namun permintaannya tidak diperbolehkan oleh si Asep Durhaka dengan dalih ini adalah pesan dari ayahnya sebelum ia meninggal. Tatang sangat terpukul karena itu. Hatinya hancur, dunianya seolah berhenti. Beberapa saat kemudian, Xiao yang sedang memikirkan perasaannya terhadap Tatang, ayahnya terpaksa membuat ia pingsan karena untuk kabur dari sana. Di tengah perjalanan, ia malah dicegat oleh iblis burung hantu dan diminta untuk menghancurkan segel topeng iblis agar iblis itu bebas. Tidak ada pilihan lain, ia hanya bisa mematuhi perintah burung hantu itu. Namun tanpa si burung hantu sadari, ayah Xiao memilih untuk menghancurkan topengnya. Namun sesaat sebelum topengnya hancur, burung hantu menyadarinya dan menggagalkannya. Namun itu semua membuat celah untuk iblis dalam topeng itu bisa bebas. Untungnya si emak-emak tadi datang dan melawan burung hantu, namun tetap saja mereka bukan tandingan burung hantu. Karena iblis dalam topeng itu belum pulih sepenuhnya, dia dan pasukannya pun kabur dan membawa Xiao yang masih pingsan untuk dijadikan tawanan. Si iblis burung hantu membawa Xiao ke tempat persembunyiannya. Namun di sana ia terkejut karena ketiga bulu hitam yang sebelumnya ia bunuh hidup kembali. Lalu ia malah dibunuh oleh si Asep Durhaka
Pengkhianat yang kini juga mengkhianatinya diketahui. Si Asep kini sudah menjadi iblis burung api dengan bantuan burung hantu yang kini ia bunuh. Di sisi lain, Tatang lagi-lagi diajak berdansa oleh si emak, yang padahal itu adalah gerakan pembuka kunci segel yang dikunci ayahnya. Si emak juga menjelaskan semua alasan kenapa ayahnya membuangnya. Itu semua adalah cara agar pikirannya lebih tajam sampai ia siap untuk menjadi penerusnya. Dan tak lupa, si emak juga menyerahkan barang titipan ayahnya. Untuk menyelamatkan Xiao, Tatang pun mendatangi tempat di mana Xiao disandra. Ia terkejut, di sana ada si Asep, kakaknya yang sudah membelot. Untuk melepaskan Xiao, Tatang diminta untuk memakai topengnya. Lalu si Tatang tak terkendali dan membantai semua kroco bulu hitam. Di dalam alam bawah sadarnya, Tatang melawan iblis yang ada di dalam topengnya dan berhasil mengambil kesadarannya kembali. Namun ternyata Xiao juga memiliki tubuh iblis api, dan karena hal itu Xiao pun kasurupan oleh si iblis yang ada di dalam topeng tersebut. Lalu Tatang berusaha melepaskan topeng itu dan mengirim iblis itu ke dasar bumi dan tak pernah kembali lagi. Untuk keamanan Xiao dan semua orang di sana, Tatang memilih menyembunyikan dirinya, dan ternyata ayahnya belum meninggal, hanya saja karena serangan yang begitu dahsyat yang diterimanya, ia masih sangat lemas sampai seperti lumpuh. Dan tamat ending yang sangat mencelengkan. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah jadikan rasa syukur sebagai pondasi, hindari keserakahan agar merasa cukup, ikhlaskanlah masalah karena ketenangan batin tidak akan hingga pada hati yang dipenuhi beban yang dipendam, dan berikan yang terbaik dengan ketulusan pada setiap orang. Itulah resep sederhana menuju hidup yang damai dan bermakna. Saya mewakili tim yang bertugas di studio mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di film selanjutnya.